Cerita dimulai dengan seorang bocil SMP bernama Donny Burger yang terkenal barbar juga memiliki batang sebesar gaban. Donny memiliki dua sahabat, yang satu normal karena sukanya semongko dan yang satunya kayaknya agak belok, sukanya bermain pedang-pedangan. Saat mereka sedang membahas konser band Van Halen yang akan diadakan di balai kota, datanglah seorang cewek applicable yang merupakan guru dari mereka bernama Miss McGarrigle. Saat itu Donny yang barbar mengajak Miss McGarrigle untuk menonton konser bersama, lalu mengajaknya melakukan kocok-kocok berhadiah. Miss McGarrigle pun menjadi tersinggung. Menurutnya sikap Donny sangatlah tidak sopan. Ia pun kemudian berniat untuk menghukum Donny. Namun bukannya segera memberikan hukuman, Miss McGarrigle malah mengungkapkan perasaannya terhadap Donny. Miss McGarrigle ternyata sudah sedari lama memendam keinginan untuk melakukan perkentoyan eplek-eplek dengan Donny. Ia tiba-tiba menjadi sakne dadakan. Miss McGarrigle pun yang kini agresif langsung mengunboxing muridnya di dalam ruang kerjanya. Oh my god. Oh my god. Sehabis kejadian ini, mereka berdua tak pernah absen untuk melakukan eplek-eplek. Dan sampailah pada momen yang sangat mengentoikan, ketika diadakan pemilihan ketua OSIS dan salah satu kandidatnya sedang membaca visi misinya, terdengarlah suara eplek-eplek yang sangat kencang. Do my best to lower prices at the school stores and Dan ya benar, di belakang panggung Donny dan Miss McGarrigle sedang melakukan kegiatan sakral, meramu cinta dan kasih. Bukannya merasa aneh atau segera mengusir mereka berdua kan? Hadirin hadirat di sana malah terkagum-kagum dengan aksi Donny. Standing applause pun diberikan untuknya. Atas kejadian ini, Miss McGarrigle terancam pidana karena dianggap telah mempengaruhi anak di bawah umur untuk diajak berkentoy. Bahkan atas kegiatan yang mereka lakukan, kini Miss McGarrigle telah mengandung anak Donny. Dalam pengadilan yang sedang berlangsung atas kejadian yang sangat memalukan ini, hakim pun memutuskan untuk memberi hukuman kepada Miss McGarrigle selama 30 tahun penjara. Untuk hak asuh anak akan diberikan kepada Donny ketika ia sudah berumur 18 tahun nanti. Setelah kejadian ini, Donny malah menjadi viral. Banyak stasiun TV yang mengajaknya untuk bekerja sama. Bahkan presenter-presenter terkenal mulai berebut untuk mewawancarainya. Cerita kehidupannya juga dijadikan sebuah TV series. Donny kini terkenal dan kaya raya. Namun kekayaan tidak menjamin seseorang hidup bahagia. Ketika Donny sudah mulai berumur, ia menjadi miskin karena kecanduannya terhadap narkotika. Dan bahkan Donny kini terlibat masalah dengan tukang pajak. Karena ternyata selama ia hidup di dunia entertainment, ia sama sekali tidak pernah membayar pajak sepeser pun. Manajer Donny memberitahunya bahwa ia harus segera membayar denda pajak secepatnya, karena kalau tidak, maka Donny akan dipenjara selama 3 tahun. Di samping itu, karena si manajer juga mengerti masalah ekonomi Donny, ia menyuruhnya untuk mengambil taruhan terhadap pria bongsor dalam sebuah ajang perlombaan lari. Meskipun kesempatan kemenangan pria bongsor itu hanyalah 8.000 banding 1. Wow, sangat mustahil. Bukan masalah itu saja yang dialami Donny. Diketahui ternyata anak Donny bersama Miss McGarrigle yang telah mereka beri nama Han Solo, ia telah pergi meninggalkan Donny ketika usianya sudah menginjak 18 tahun. Namun ketika Donny lagi cuci mata di klub malam sambil ngobrol bersama temannya yang juga menjadi penari egol di sana, tak sengaja ia menemukan anaknya dalam berita koran yang mengabarkan bahwa anak Donny akan mengadakan pernikahan. Di sini terkuak sebuah fakta bahwa anak Donny yang ia beri nama dengan Han Solo telah merubah namanya menjadi Todd Peterson. Ia juga kini telah sukses dan menjadi manajer termuda yang menangani dana di industri besar.
Bukannya hanya itu saja, ternyata Todd juga memalsukan kematian keluarganya. Dalam berita koran dituliskan bahwa kedua orang tua Todd meninggal dalam sebuah ledakan. Dengan pernyataan ini Donnie pun merasa sedih. Selanjutnya kita ditunjukkan Todd bersama calon istrinya yang bernama Jamie, ditemani oleh kedua orang tuanya yaitu si Helen dan Gerald. Mereka datang mengunjungi rumah bos Todd yang bernama Steve. Di sana kita juga diperkenalkan dengan ibunda Steve yaitu Nyonya Dolores. Di tengah perbincangan tiba-tiba datanglah kakak Jamie yang menjadi tentara yaitu si Chad. Di sini Chad mengancam Todd akan membunuhnya jika Todd berani macam-macam dengan adiknya. Kembali lagi kita ke Donnie. Donnie yang berusaha mencari cara untuk membayar denda pajak mendatangi gedung acara TV untuk bertemu dengan Randall Morgan, seorang pembawa acara TV terkenal yang merupakan kenalan lamanya. Donnie di sana berniat untuk meminta pinjaman kepadanya. Namun di sana ia juga bertemu dengan sahabat lamanya yang kini menjadi rapper terkenal bernama Vanilla Ice. Diketahui mereka sudah lama saling satru karena dulu Donnie pernah bertindak barbar dengan mengintai ibu Vanilla. Hal macam apa ini? Kemarahan Vanilla yang selama ini ia simpan akhirnya dilampiaskanlah di sini. Atas kegaduhan yang terjadi, datanglah si Randall Morgan yang melerai mereka berdua. Kemudian Donnie sambat atas masalah yang menimpa dirinya. Namun Randall Morgan hanya bisa membantu Donnie dengan cara memasukkan Donnie ke acara TV-nya, namun bayarannya sangatlah kecil. Tiba-tiba muncullah sebuah ide, yaitu Randall akan membuat acara settingan di mana Donnie, Miss Miracle, dan anaknya yaitu si Todd disetting untuk mengadakan reuni keluarga di penjara. Karena acara ini pastinya akan sangat viral dan menciptakan banyak pundi-pundi uang. Sebelumnya Donnie menolak hal tersebut. Namun karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, Donnie memutuskan untuk menerima tawaran Randall. Ia bergegas untuk mendatangi Todd dan berencana membujuknya. Sebelumnya ia tahu alamat rumah bos Todd dari koran. Sesampainya Donnie di sana, karena dari awal si Todd menjelaskan bahwa orang tuanya sudah mati dalam sebuah ledakan, maka dari itu Todd memperkenalkan Donnie ke keluarga Jamie sebagai kawan lamanya. Todd mencoba menutup-nutupi identitas asli Donnie, karena di sana sikap Donnie sangatlah menyenangkan. Semua orang di sana meminta si Donnie untuk menginap saja sampai acara pernikahan selesai. Dengan terpaksa kemudian Todd mengantar Donnie ke kamar tamu. Mereka di sana bertengkar. Todd bertanya ke Donnie mengapa Donnie secara mengejutkan datang lagi di kehidupannya. Donnie menjawab bahwa niat aslinya mendatangi Todd adalah mengajaknya untuk menjenguk ibunya yang ada di penjara karena Miss Miracle dalam keadaan sakit keras. Alasan ini coba dibuat-buat oleh Donnie agar Todd mau menemui Miss Miracle. Todd pun tak percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Donnie. Bahkan Todd berucap bahwa dia sangat membenci Donnie karena sewaktu Todd kecil, Donnie tidak pernah memperhatikannya dan selalu memberinya banyak permen hingga akhirnya kini Todd mengidap penyakit diabetes. Sehingga si Todd harus hidup dengan beberapa suntikan insulin di setiap harinya. Mengesampingkan hal tersebut, kemudian Todd menyuruh Donnie untuk memakai dasi karena selanjutnya akan diadakan pesta koktail. Donnie sebelumnya tidak mau sampai akhirnya ia menyerah karena Todd menyogoknya. Hal macam apa ini? Lanjut. Dalam pesta tersebut Donnie ikut nimbrung dengan bos Todd yaitu si Steve. Ternyata Steve dan Donnie satu frekuensi sehingga mereka berdua secara singkat dapat saling akrab. Donnie bahkan dapat mengambil semua perhatian orang di sana. Sikapnya yang menggelitik, ceplas-ceplos dan apa adanya membuat semua orang jatuh cinta. Bahkan salah satu rekan kerja Todd yang bernama Bill mengenal siapa itu Donnie, yaitu bocil yang pernah viral dan menjadi artis karena telah melakukan perkentoyan bersama gurunya. Bill yang dari dulu sangat ngefans dengan Donnie, ia pun tak lupa untuk meminta tanda tangannya. Karena telah mengenang hal barbar yang pernah dilakukan Donnie, mereka di sana akhirnya bercerita mengenai aib semasa remaja. Absolutely stole my middle school librarian's glasses to wear while I masturbate. In my day, when I got into trouble, the headmaster would slap your hand with his dick. Kemudian Bill yang sebelumnya ditunjuk menjadi wali pernikahan Donnie, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyuruh Donnie menggantikannya.
Doni pun sangat senang karena meskipun di sini ia tidak dianggap sebagai ayah, namun setidaknya ia menjadi wali lah untuk pernikahan si Todd ini. Ia pun yang sangat senang bermaksud merayakan kegembiraannya dengan mengajak semua tamu untuk bermain baseball di lapangan yang berada di belakang rumah Steve. Malamnya Doni mandi bersama dengan para ciwi-ciwi di sana, sampai membuat mereka semua yang tak sengaja melihat batang singkong Doni jadi melongo meninjau. Malam itu Doni juga melihat si Todd bertengkar dengan Jamie. Doni pun menghampiri Todd dan berniat menghiburnya. Mereka berdua bernostalgia dengan tato di punggung yang kini sudah meleyot karena perkembangan tubuh. Tidak lupa saking gemasnya dengan Todd, Doni menggelitiki Todd. Bahkan Doni memainkan batangnya di hadapan muka Todd. Chad yang tak sengaja melihat hal tersebut, ia menjadi salah paham. Todd pun meluruskan kesalahpahaman dengan menjelaskan bahwa ia sedang melakukan pergulatan dengan Doni. Chad yang memang dari awal tidak suka dengan Todd, ia pun menantangnya bergulat dan membuat Todd dalam keadaan terdesak. Doni yang melihat anaknya terpelekoto, ia kemudian menutup endas Chad menggunakan botol sampai Chad semaput. Setelah kejadian tersebut, di kamar, Todd dan Jamie mendiskusikan pakaian pernikahan mereka. Di sini Jamie juga mengungkapkan pandangannya terhadap Doni yang terlihat seperti orang yang sangat menyedihkan. Hal ini diketahui Jamie dari buku milik Doni, di mana di halaman akhirnya terdapat sebuah pesan mengharukan untuk anaknya. Kemudian karena melihat kecantikan Jamie berbalut gaunnya, si Todd anak bontot pun ingin ngentoy. Namun si Jamie menolaknya. Kasian banget. Bersama dengan hal tersebut, di sisi lain Doni bingung untuk mencari bahan kocok-kocok berhadiah. Sampai akhirnya ia menemukan foto milik Nyonya Dolores waktu masih muda, yang disandingkan dengan saat ia tua sih. Doni pun tanpa basa-basi, tanpa bacot-kicot belegedot, langsung eksekutrot. Atas hal tersebut, paginya banyak sekali tisu yang berserakan. Doni terlalu banyak mengeluarkan proteinnya. Bahkan Nyonya Dolores yang mengetahuinya sampai bingung untuk membersihkannya. Selanjutnya, mereka semua berniat melakukan gladi bersih pernikahan di gereja. Namun pendeta gereja tersinggung dengan ucapan Todd yang menyatakan bahwa orang tuanya memang pantas untuk mati. Yang hal ini mencerminkan sebuah karakter manusia yang sangat jauh dengan norma agama. Kemudian atas hal tersebut, pendeta pun terpancing emosinya. Si pendeta mengajak Todd untuk senggel. Karena lagi-lagi melihat anaknya dalam keadaan terpojokan, Doni pun memukul batuk pendeta dengan menggunakan botolnya. Atas hal tersebut, semua keluarga memarahi Todd karena bersikap tidak sopan terhadap pendeta yang telah mereka kenal puluhan tahun. Doni yang tak mau anaknya bersedih, ia mencoba menenangkan semua orang dengan menjelaskan bahwa mungkin Todd memang memiliki trauma lebih tentang kematian orang tuanya, yang membuat si Todd bingung untuk mengekspresikan. Doni mengarang sebuah cerita bahwa saat ayahnya Todd mati, seekor tupai telah membawa kabur kedua endok milik ayahnya. Yang hal ini kemudian membuat semua orang di sana menjadi prihatin dan memutuskan untuk memaafkan Todd. Gara-gara hal ini, akhirnya tempat resepsi pernikahan Todd akhirnya dipindah di dekat pantai. Sebelum pernikahan dimulai, mereka mengadakan pesta bujangan. Doni sangat senang karena ia membayangkan akan ada banyak semongko di pesta tersebut. Namun ternyata bukannya semongko yang didapat. Pokoknya di sana hanya ada perawatan tubuh. Doni pun menjadi jenuh. Ia bahkan menggoda pelayan di sana. Hal ini membuat ketua pelayan di sana marah sehingga mengajak Doni untuk berkentoy. Pemikiran macam apa ini? Dilanjutkan, Doni pun mengajak mereka semua ke klub malam langganannya di mana temannya bekerja. Mereka semua berpesta ria, lupa waktu, lupa anak, lupa istri sampai teler. Setelah selesai berpesta, Doni mengantar mereka semua masuk ke dalam mobil kecuali si Todd. Kemudian Doni memberikan Todd sebuah anting sepeninggalan ibunya. Karena Todd gak punya tindik ya kan? Saat itu juga Doni terpaksa untuk menindik Todd secara brutal. Dilanjutkan, Doni mengajak Todd untuk menemui Vanilla Ice. Doni di sini meminta maaf kepada Vanilla Ice atas sikapnya dahulu. Vanilla Ice pun memaafkannya.
Toh kejadiannya memang sudah sangat lama sekali. Mereka pun di sini bernostalgia mengingat masa-masa saat Todd masih kecil. Karena ketika Todd masih kecil, Vanilla Ice juga menemani Todd dalam masa pertumbuhannya tersebut. Tidak lupa mereka juga menghisap asap surga dan mulai menikmati kehidupan. Mereka mengacau tempat seluncuran Ice, memporak-porandakan toko yang bahkan sampai pemilik toko bukannya marah, ia malah mengikuti jejak kegilaan mereka, bermain bola bowling dengan sangat barbar, bahkan kencing di depan bis yang sedang berhenti. Dan dilanjutkan dengan si Donnie mengajari Todd untuk mengendarai sepeda, karena meskipun wes gerang, Todd masih belum bisa mengendarai sepeda ontel. Namun si Todd malah menubruk mobil sepasang kekasih yang sedang berkentoy ria. Karena malam semakin larut, mereka pun akhirnya pulang. Vanilla Ice entah mengapa ia juga ikut. Atas hal-hal yang telah mereka lakukan bersama, Donnie mulai mengurungkan niatnya untuk melakukan acara settingan yang telah Randall rancang. Ia kali ini takut mengecewakan anaknya untuk yang kesekian kalinya. Bahkan Todd kini mulai menaruh simpati terhadap ayahnya. Ia mau memenuhi permintaan ayahnya untuk menjenguk ibunya. Donnie seketika melarangnya. Ia bilang bahwa ibu Todd tidaklah sakit berat. Di dalam rumah ketika Donnie mau melakukan kegiatan kocok berhadiah, tiba-tiba secara mengejutkan Nyonya Dolores masuk ke kamar Donnie dan mengajaknya untuk berkentoy ria. Astaga. Sedangkan Todd yang masih dalam keadaan mabuk, ia yang melihat manekin dengan gaun milik Jamie membuatnya sakit berat. Todd langsung mengentoy manekin tersebut. Paginya Jamie berteriak karena terkejut. Ia telah menemukan gaunnya dalam keadaan acak adut. Bahkan karena penasaran, Jamie mencicipi cairan yang menempel di gaunnya. Karena kaget mendengar keributan yang sedang terjadi, Vanilla Ice yang ternyata menginap di sana ikut nimbrung. Hal ini semakin membuat marah Jamie. Kemudian Jamie menyuruh Todd untuk membawa gaunnya ke laundry. Singkat cerita, saat sarapan tiba, Donnie tiba-tiba ditelepon oleh Todd. Todd memberitahu Donnie bahwa ia akan mengunjungi ibunya di penjara. Donnie yang tak mau anaknya menjadi malu, ia pun bergegas menyusulnya. Karena kemungkinan besar Randall sudah menyiapkan semua peralatan rekam di sana. Ketika Donnie sampai, Donnie membujuk Todd agar tak menemui ibunya. Tetapi lagi-lagi Miss McGarrigle datang dengan auranya yang sangat Yang hal ini seketika membuat Donnie terpanah. Karena Miss McGarrigle terlanjur datang, untuk sekian tahun lamanya mereka pun akhirnya mengobrol. Tapi di tengah obrolan mereka ada mic yang mengganggu, gelantungan di atas kepala Todd. Dan benar Randall telah sampai di sana untuk menyiapkan acaranya. Di sini Randall memberitahu Todd bahwa Donnie memang sudah menyiapkan hal ini dengan bayaran yang setimpal. Maka Todd harus terlihat natural saat direkam. Hal ini membuat Todd marah. Ia lagi-lagi merasa telah ditipu oleh Donnie. Kemudian Donnie menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa ia terlibat sebuah denda yang harus ia bayar. Dan jika tidak, maka Donnie akan mendekam di penjara. Daripada harus masuk ke acara Randall, Donnie pun di sini berniat untuk meminjam uang kepada Todd. Namun hal ini semakin membuat marah Todd. Todd pun makin bersikap anarkis, yang membuat sipir penjara di sana menyetrumnya. Hal ini seketika membuat Todd keceret di tempat. Todd pun akhirnya dengan kekecewaannya pergi meninggalkan Donnie. Dan acara Randall kini dibatalkan karena tidak mendapat persetujuan dari Todd. Kemudian dengan penyesalan Donnie pulang dan bersiap untuk meninggalkan Todd. Namun ia mendengar perbincangan mesra antara Jamie dengan Steve di telepon. Malamnya di sebuah acara Donnie datang dan menggebarkan semuanya dengan mengatakan bahwa sebenarnya Jamie memiliki hubungan spesial dengan Steve. Namun Jamie membantah pernyataan Donnie dengan menegaskan bahwa Steve yang menelponnya siang tadi adalah pembawa acara pernikahan yang disewa untuk pernikahannya bersama Todd. Atas pernyataan tersebut, Donnie menjadi merasa bahwa ia adalah seorang pengacau. Ia pun segera pergi. Sehabis acara malam itu selesai, Todd berniat pulang dengan Jamie. Karena menurut orang tua dahulu, mempelai pria dan wanita tidak boleh bertemu sehari sebelum melakukan pernikahan. Yang kemudian Jamie harus pulang bersama Chad. Ternyata Donnie belum puas. Ia masih mempercayai bahwa Jamie menyelingkuhi Todd. Maka dari itu Donnie mengikuti Jamie sampai ke hotel. Ia bertanya ke resepsionis nomor kamar Jamie.
Kemudian ia mulai menghampiri kamar Jamie. Namun dari depan pintu kamar malah terdengar sesuatu yang sangat tidak asing di telinganya. Eplek gitu. Donnie pun dari jendela kamar sebelah, ia berusaha menggapai jendela kamar Jamie kemudian masuk ke dalam. Ia pun menggebrak Jamie yang lagi bergentoy dan ternyata di sana bukanlah Steve, melainkan Jamie telah melakukan pergentoyan dengan kakaknya sendiri, yaitu si Chad. Hal ini seketika membuat Donnie mual. Ia muntah-muntah merasa jijik dengan apa yang telah Jamie dan Chad perbuat. Hubungan yang tidak bisa diterima. Dan di sini terkuak sebuah fakta bahwa sebenarnya Chad bukanlah seorang tentara. Chad hanyalah seorang penari jazz modern yang membeli kostum tentara dari eBay untuk mengelabui kedua orang tuanya. Bahkan Jamie juga keceplosan bahwa ia juga melakukan pergentoyan dengan bos Todd, yaitu si Steve, agar Todd bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Donnie telah merekam apa yang dibicarakan Jamie. Ia berniat mendengarkannya kepada Todd. Namun saat ia akan pergi, Jamie menawarinya sebuah cek yang mungkin bisa digunakan Donnie untuk membayar denda pajaknya. Keesokan harinya Donnie merasa terbebani moral karena menerima tawaran Jamie semalam. Di tempat lain di acara pernikahan Todd, pendeta yang pernah bertengkar dengan Todd mendatangi Todd. Ia bertanya siapa yang pada saat itu telah memukulnya menggunakan botol. Todd berbohong. Ia bilang bahwa itu adalah ulah Chad. Kembali ke Donnie, ia menemui Vanilla Ice dan mengajaknya bergegas menghadiri acara pernikahan Todd. Donnie memutuskan untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Bahkan karena mobil mereka berdua terperangkap, mereka berdua rela lari puluhan kilometer untuk datang ke acara pernikahan Todd. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun sampai. Donnie mencegah pernikahan yang akan dilangsungkan. Donnie bilang bahwa Jamie memiliki rahasia yang tak seharusnya disebarluaskan. Di sini karena si Donnie memanggil Todd dengan kata sebutan nak, hal ini membuat Todd akhirnya mengakui diri bahwa ia sebenarnya adalah anak dari Donnie Burger, yaitu Han Solo. Todd juga mengungkapkan alasannya mengapa ia memalsukan identitasnya, yaitu karena Todd tidak bisa menerima masa lalu orang tuanya. Ia merasa menjadi anak haram dari hubungan yang sangat keliru. Kemudian di hadapan semua orang, Donnie menyobek cek yang telah diberikan Jamie kepadanya. Dilanjutkan dengan Donnie memberi kesempatan Jamie untuk memberitahu ke Todd tentang rahasianya. Dan pada akhirnya hal ini membuat Todd merasa jijik. Ia kini merasa telah dipermainkan oleh Jamie. Karena merasa Donnie telah menyelamatkan hidupnya, akhirnya untuk pertama kalinya Todd mengaku lagi bahwa namanya adalah Han Solo. Kemudian semua fakta-fakta mulai terungkap. Dari Jamie yang berkentoy dengan Steve, dan bahkan saat malam ketika Vanilla Ice menginap, ternyata ia bersama Donnie telah melakukan trio perkentoyan dengan Nyonya Dolores. Wadiau. Chad yang kesal dengan ulah Donnie mencoba untuk menyeruduknya. Namun dengan sigapnya Todd memukulnya menggunakan botol. Dan ditambah sang pendeta yang salah paham menroyor Chad sampai semaput. Dan pada akhirnya Donnie, Vanilla Ice, dan Han Solo pergi meninggalkan pesta pernikahan. Singkat cerita, di klub tempat Donnie biasa cangkruk, ternyata Han Solo sudah move on dari Jamie dan melakukan sir-siran dengan Brie, yaitu anak penari Egol teman si Donnie. Meski Han Solo sudah kembali, Donnie harus menerima kenyataan bahwa ia akan mendekam di penjara. Namun sebuah keajaiban terjadi. Pelari maraton di scene awal film yang dimana Donnie mengambil taruhannya ternyata dapat memenangkan perlombaan. Akhirnya Donnie pun terbebaskan dari dendanya dan mereka semua hidup bahagia sejahtera. Film pun selesai.